Marib seharusnya menjadi tempat untuk bertahan. Namun, laporan terbaru justru menunjukkan sesuatu yang berbeda. Di tengah serangan yang terus dilancarkan Yaman, sejumlah tentara bayaran yang berada di pihak Arab Saudi dilaporkan mulai meninggalkan posisi mereka. Padahal, mereka ditempatkan di wilayah ini untuk memperkuat garis pertahanan dan menahan laju pasukan Yaman. Masalahnya, tekanan di lapangan tidak kunjung mereda. Pasukan Yaman disebut terus bergerak mendekati wilayah Marib, sementara pertahanan di sejumlah titik mulai menunjukkan tanda-tanda melemah. Bagi Arab Saudi, perkembangan ini jelas bukan kabar kecil. Marib bukan sekadar wilayah lain di peta Yaman. Kawasan ini merupakan salah satu titik paling penting dalam perebutan kendali perang. Mundurnya sejumlah pasukan bayaran dari posisi mereka di Marib tidak terjadi begitu saja. Sebelum pertempuran melebar ke berbagai wilayah, ketegangan antara Houthi dan Arab Saudi sebenarnya sudah lebih dulu meningkat lewat perang narasi. Pemimpin Houthi, Abdul Malik al-Houthi, menuding Arab Saudi munafik karena mempersoalkan penerbangan medis Iran ke Yaman, tetapi mengabaikan dampak serangan udara Saudi selama bertahun-tahun. Ia bahkan menyinggung sejumlah fasilitas sipil yang pernah terdampak, mulai dari rumah sakit, sekolah, pesta pernikahan, hingga tempat penampungan penyandang tunanetra di Sana'a. Di tengah panasnya perang propaganda, media sosial Timur Tengah juga kembali diramaikan tuduhan lama mengenai kiswah Ka'bah yang disebut dikirim putra mahkota Saudi kepada Jeffrey Epstein untuk menghiasi bangunan menyerupai masjid di pulau pribadinya. Terlepas dari kebenaran tuduhan tersebut, isu ini kembali digunakan sebagai amunisi propaganda untuk menyerang Riyadh. Namun, perang kata-kata segera berubah menjadi aksi militer. Pada 28 Juli, fasilitas minyak Abqaiq milik Saudi Aramco dilaporkan menjadi sasaran serangan drone. Kebakaran besar terlihat di kompleks kilang, sementara citra satelit NASA FIRMS juga menunjukkan aktivitas panas di kawasan tersebut. Abqaiq bukan fasilitas biasa. Kompleks ini merupakan salah satu pusat stabilisasi minyak mentah terbesar di dunia dan memproses sekitar 5 hingga 7% pasokan minyak global. Pemerintah Saudi kemudian menuding Houthi bersama kelompok-kelompok perlawanan yang didukung Iran di Irak berada di balik serangan tersebut, sekaligus menegaskan haknya untuk memberikan respon. Di tengah situasi itu, Riyadh dilaporkan berencana menaikkan gaji pasukan pro-pemerintah Yaman yang berbasis di Aden secara signifikan, bahkan disebut hampir 10 kali lipat. Langkah ini dipandang sebagai upaya memperkuat loyalitas pasukan, sekaligus mempersiapkan kemungkinan operasi yang lebih besar terhadap Houthi. Dan prediksi itu segera menjadi kenyataan. Beberapa hari kemudian, Angkatan Udara Arab Saudi melancarkan serangkaian serangan udara ke Sana'a. Abdul Malik al-Houthi langsung memperingatkan bahwa serangan tersebut akan dibalas dengan eskalasi yang setara. Memasuki awal Agustus, Houthi mulai meningkatkan tekanannya. Sebuah drone dilaporkan menghantam radar utama Bandara Najran di Arab Saudi. Jika benar mengalami kerusakan, insiden ini berpotensi mengurangi kemampuan deteksi ancaman udara di kawasan tersebut dan membuka celah bagi serangan berikutnya. Pada waktu yang hampir bersamaan, Osama al-Radvani, komandan Brigade keempat Milisi Al-Dara, Al-Watan yang didukung Saudi, tewas dalam penyergapan di Al-Abr, Hadramawet. Pemerintah Yaman yang didukung Riyadh menuding Houthi sebagai pelaku, tetapi muncul pula dugaan bahwa insiden tersebut berkaitan dengan konflik antar faksi di kubu pro-Saudi sendiri. Eskalasi kemudian menjalar ke Laut Merah. Pada 5 Agustus, Houthi mengklaim menyerang kapal tanker Saudi Wafa di dekat Yanbu menggunakan rudal balistik. Kapal kargo India MSV Faize Noor Olia juga dilaporkan diserang menggunakan kapal tanpa awak bermuatan peledak di selatan Hodeidah. Kapal minyak Saudi Daisy di Teluk Aden turut menjadi sasaran. Dalam hitungan hari, konflik berubah dari perang narasi menjadi saling serang di darat, udara, dan laut. Dan kini, ketika tekanan Houthi mulai terasa sampai ke Marib, Arab Saudi menghadapi persoalan yang jauh lebih besar. Bukan hanya
bagaimana menghentikan Houthi, tetapi bagaimana mempertahankan pasukan sekutunya sendiri agar tidak mulai meninggalkan medan perang. Jika sebelumnya tekanan terhadap Arab Saudi terutama datang dari Yaman, kini Riyadh harus menghadapi ancaman yang mulai menyebar ke berbagai penjuru kawasan. Karena itu, Saudi mulai memperluas langkah pertahanannya. Riyadh mengumumkan pembentukan aliansi pertahanan maritim untuk mengamankan Laut Merah, Selat Bab al-Mandab, hingga Teluk Aden. Sebanyak 14 negara disebut telah menyatakan bergabung, termasuk Pakistan, Turki, Mesir, dan Sudan. Arab Saudi menegaskan aliansi ini bersifat defensif dengan fokus menjaga jalur pelayaran, perdagangan internasional, serta distribusi energi. Namun, pembentukannya jelas tidak bisa dilepaskan dari meningkatnya serangan Houthi dan ancaman blokade terhadap kapal-kapal yang melintas di Laut Merah. Di sisi lain, kubu pro-Saudi juga mulai memperkuat kemampuan tempurnya. Milisi yang didukung Riyadh dilaporkan telah menerima drone kamikaze Lucas buatan Amerika Serikat atau varian yang dikembangkan dari sistem tersebut. Drone yang kemudian diberi nama Eiban itu diperkirakan akan digunakan untuk memperkuat operasi melawan Houthi. Tetapi ancaman bagi Saudi ternyata tidak berhenti di Yaman. Kementerian Pertahanan Saudi mengklaim pertahanan udaranya berhasil mencegat sejumlah drone yang mengarah ke fasilitas minyak di wilayah timur dan ibu kota Riyadh. Menurut Riyadh, drone tersebut diluncurkan dari Irak oleh milisi yang didukung Iran. Saudi pun menegaskan memiliki hak untuk memberikan respon pada waktu dan tempat yang dianggap tepat. Tak lama kemudian, Kataib Hizbullah di Irak merilis video yang memperlihatkan anggotanya dalam kondisi siap tempur. Kelompok tersebut memang tidak secara langsung mengaku bertanggung jawab atas serangan, tetapi kemunculan video itu semakin memperkuat satu hal. Konflik ini mulai melibatkan aktor yang jauh lebih luas. Artinya, Arab Saudi kini bukan hanya menghadapi Houthi di Yaman, tetapi juga harus berhadapan dengan jaringan kelompok yang terhubung dengan poros perlawanan di berbagai penjuru kawasan. Perang ini mulai menghasilkan tekanan yang tidak bisa lagi diukur hanya dari jumlah serangan. Dampaknya kini merembet ke perekonomian, perdagangan, hingga jalur distribusi energi. Pemerintah Sanaa menyebut kondisi tersebut sebagai konsekuensi dari perang dan blokade yang dipimpin Arab Saudi sejak 2015. Menurut Kementerian Ekonomi Yaman, kerugian langsung maupun tidak langsung yang ditimbulkan konflik telah mencapai sekitar 1,13 triliun dolar Amerika Serikat. Hampir seluruh sektor ekonomi disebut ikut terdampak, mulai dari perdagangan, pertanian, industri, minyak, transportasi, layanan kesehatan, hingga energi. Karena itu, Sanaa menegaskan strategi blokade dibalas blokade akan terus berjalan sampai tuntutan mereka dipenuhi, termasuk pembahasan mengenai kompensasi perang. Tekanan tersebut kemudian mulai terasa di jalur pelayaran. Houthi mengklaim 8 kapal tanker minyak Saudi harus mengubah rute menuju Tanjung Harapan di Afrika sejak blokade diumumkan pada 22 Juli. Jika benar, perubahan jalur ini membuat perjalanan kapal jauh lebih panjang dan otomatis meningkatkan biaya pengiriman minyak Saudi ke pasar internasional. Masalah Riyadh juga tidak berhenti di laut. Saudi masih berusaha menyatukan berbagai kelompok bersenjata yang mendukung pemerintah Yaman. Tetapi, upaya tersebut terbentur persoalan gaji, loyalitas yang terpecah, serta persaingan politik antar faksi di Yaman Selatan. Sempat pula muncul laporan bahwa Houthi mempertimbangkan pungutan terhadap kapal komersial yang melewati bagian selatan Laut Merah. Mereka kemudian membantah kabar tersebut. Namun, isu itu tetap memperlihatkan bagaimana jalur perdagangan kini menjadi bagian penting dari pertarungan. Dengan kata lain, medan perang telah berubah. Yang diperebutkan bukan cuma wilayah, tetapi juga kemampuan untuk mengganggu arus minyak, perdagangan, dan perekonomian lawan. Lantas, apakah eskalasi ini akan berhenti? Untuk saat ini,
belum ada tanda yang benar-benar meyakinkan. Houthi masih menunjukkan bahwa mereka tidak berniat menghentikan tekanan selama blokade dan operasi militer Saudi berlanjut. Fasilitas energi, kapal, serta jalur pelayaran Saudi tetap berpotensi menjadi sasaran. Namun, mempertahankan perang juga semakin mahal bagi Riyadh. Selain beban ekonomi dan militer yang terus bertambah, sistem pertahanan udaranya masih sangat bergantung pada pasokan rudal pencegat dari Amerika Serikat untuk menghadapi serangan drone dan rudal. Jika persediaan pencegat semakin terkuras, sementara serangan terus berlangsung, tekanan terhadap Saudi akan meningkat. Tetapi, Houthi pun tidak bisa bertindak tanpa batas. Eskalasi yang terlalu jauh berisiko memancing keterlibatan militer yang lebih besar dari negara-negara sekutu Riyadh. Pada akhirnya, kedua pihak menghadapi pilihan yang sama sulitnya, terus menaikkan taruhan dengan biaya yang semakin besar, atau kembali membuka jalur diplomasi sebelum konflik ini berubah menjadi perang regional yang jauh lebih sulit dikendalikan.